Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Oktavia dengan NIM 211210059 dari kelas PAI 4B. Yang saya hormati Ibu Dr. Helna Nelis MPD dan juga teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya ingin sedikit memaparkan materi yang berjudul implementasi kurikulum. Menurut KBBI, implementasi ialah pelaksanaan atau penerapan. Kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dahulu. Adapun kurikulum menurut KBBI ialah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Adapun secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari dan kurer yang berarti tempat berpacu. Menurut M. Mulyasa, implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Adapun menurut Bikam mengartikan implementasi kurikulum sebagai a process of putting the curriculum to work. Adapun menurut Seller dan Miller mengartikan implementasi kurikulum sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan atau melaksanakan kurikulum dalam arti rencana tertulis ke dalam bentuk nyata di kelas, yaitu terjadinya proses transmisi dan transformasi segenap pengalaman belajar kepada peserta didik. Adapun menurut Miller mendefinisikan implementasi kurikulum sebagai pelaksanaan suatu gagasan, program, atau rangkaian kegiatan baru bagi individu atau organisasi yang menggunakannya. Adapun pandangan para ahli mengenai kurikulum sejalan dengan pengertian kurikulum yang masih lazim dipakai di dunia pendidikan Indonesia, yakni kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sisdiknas Pasal 1 Ayat 19. Yang kedua, tahap implementasi kurikulum. Yang pertama, tahap perencanaan, yaitu penetapan tujuan tertulis dalam visi dan misi satuan pendidikan. Yang kedua, tahap pelaksanaan, menjadikan perencanaan sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dengan berbagai pengarahan dan motivasi agar setiap yang terlibat dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing. Yang ketiga, tahap evaluasi merupakan proses penilaian sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang akan menghasilkan kumpulan data atau informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, implementasi kurikulum, sebuah proses pengembangan kurikulum. Menurut S. Nasution, kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan serta staf pengajaran. Menurut Audrey Nichols dan Howard Nichols, sebagaimana dipahami oleh Omar Hamalik bahwa pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan yang dimaksud telah terjadi pada diri siswa. Dalam perencanaan kurikulum, dimulai dengan merumuskan ide yang akan dikembangkan menjadi program. Ide dalam perencanaan kurikulum berasal dari 1. Visi yang dirancang, 2. Kebutuhan untuk studi jenjang berikutnya, 3. Hasil evaluasi kurikulum yang telah digunakan dan tuntutan perkembangan iptek, ilmu dan teknologi dan zaman. 4. Pandangan berbagai pakar keilmuan. 5. Perkembangan era globalisasi di mana seseorang dituntut untuk memiliki etos belajar sepanjang hayat, memperhatikan bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Dengan posisinya yang penting tersebut, maka penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan, akan tetapi harus didasarkan pada berbagai pertimbangan atau landasan agar dapat dijadikan dasar pijakan dalam menyelenggarakan proses pendidikan sehingga dapat memfasilitasi tercapainya tujuan pendidikan dan pembelajaran secara lebih efisien dan efektif. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum. Pertama, faktor perencanaan. Implementasi kurikulum membutuhkan perencanaan yang baik dan jelas mengenai bagaimana organisasi dan mekanisme implementasi, tahapan-tahapan implementasi, kegiatan apa yang harus dilakukan dalam setiap tahapan itu, kapan waktu pelaksanaannya, siapa yang harus bertanggung jawab dalam setiap tahapan dan setiap kegiatan, kebutuhan logistik apa yang diperlukan, serta berapa sumber daya dan biaya yang diperlukan. 2. Faktor substansi, isi kurikulum dapat mencakup karakteristik kurikulum seperti A. Apakah memiliki kejelasan baik tujuan, pendekatan, dan tata kelolanya.
B. Realistik dan relevan sehingga memperkuat kontekstualitas implementasinya. C. Kerangka konseptual yang mendasari pengembangan kerangka isi konseptual bahan ajar. 3. Faktor guru. Guru mempunyai peranan yang penting dalam implementasi kurikulum. Peran guru tersebut terutama dalam menjadikan kurikulum sebagai sesuatu yang aktual kurikulum dalam kegiatan pembelajaran. 4. Faktor sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor yang mempunyai peranan penting dalam implementasi kurikulum. Terdapat sarana dan prasarana utama yang sangat diperlukan dalam implementasi kurikulum baru yang terdiri atas hal-hal berikut: buku pelajaran, laboratorium peralatan dan bahan, pemeliharaan, perawatan, dan pengembangan sarana dan prasarana. Yang kelima, faktor iklim dan budaya sekolah. Setiap kurikulum baru membuat banyak hal yang baru, inovasi-inovasi baru dapat mencakup tema-tema yang diusung, tata kelola, pendekatan dalam proses pembelajaran, muatan dan isi kurikulum, dan sistem penilaian. Inovasi dan hal-hal baru tersebut membutuhkan perubahan dalam pola pikir, sikap, dan juga iklim serta budaya sekolah. 6. Faktor peran kepala sekolah. Kepala sekolah mengemban fungsi manajerial dan implementasi kurikulum. Fungsi manajerial tersebut mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta fungsi pengembangan. Cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.